Halo umat menggambar Indonesia, jumpa lagi di Artupida. Jadi salam menggambar ya. Hari ini saya mau share tentang, sebentar saya ambil cerita dulu. Kurang terang ya, sebentar. Up. Nah, segitu cukup ya. Hari ini saya mau share tentang ini kemarin ada pertanyaan, cuma nanti saya lihat ya masih ada nggak di story-nya pertanyaannya, di message-nya, adalah bagaimana tips simple untuk bisa sukses lewat gambar, bisa survive lewat gambar, bisa bertumbuh di gambar. Jadi tema hari ini kalau disimpulkan, saya akan membuat judul adalah 2 tips simple untuk sukses lewat gambar. Kira-kira begitu judulnya. Nah, pertanyaan seperti ini banyak banget ya ditanyakan, bener-bener banyak, dan sering hal ini ditanyakan mereka yang agak ragu-ragu ketika masuk itu karena mereka bingung mau gimana ya, ini saya mau sukses tapi saya harus bagaimana. Ini banyak ditemukan di misalnya kayak baru lulus SMA, atau dia udah bekerja tapi dia merasa pekerjaannya nggak cocok, dia udah kuliah tapi dia merasa salah jurusan, hal-hal semacam itu. Nah, saya membagi orang-orang semacam ini menjadi dua golongan. Golongan pertama, golongan orang yang dia itu benar-benar nggak tahu mau kemana, dan dia merasa mengambil gambar itu karena dia pikir gambar itu akan mudah. Nah, ini golongan yang agak bahaya, dan saya menyarankan untuk jangan masuk ke dunia gambar sama sekali. Kayak misalnya gini, tipe orang seperti ini yang misalnya dia kuliah datang kesiangan terus. Kuliah ekonomi misalnya karena disuruh orang tuanya. Terus dia malah bangun kesiangan terus karena main game malamnya. Terus dia itu misalnya apa lagi, nilainya jelek, nilainya jeblok, dia nggak bisa mikir, dia nggak bisa ngitung dan lain sebagainya. Lalu dia masuk ke dunia gambar, atau dia pindah ke DKV dengan berpikir bahwa di DKV itu pasti akan menyenangkan karena cuma gambar-gambar doang. Nah, yang golongan yang ini itu akan sangat amat susah untuk berkembang. Ini berat, karena memang sudah dari template-nya, dari awal dibangunnya itu memang, itu bukan masalah di subjek yang diambil, tapi masalah dari attitude. Jadi buat yang di golongan 1, saya sarankan untuk, nanti akan saya bikin video terpisah bagaimana untuk mengobati istilahnya. Jika kita di golongan 1, bagaimana untuk kita berobat, kita bisa sembuh di sini. Yang jelas, kalau kalian misalnya pas SMA atau pas kuliah sering telat, biasanya kalian juga pas kuliah telat, pas kalian kerja juga kan seperti itu. Itu udah pattern sebenarnya, jadi harus berubah. Nah, di sini manusia golongan kedua adalah orang-orang yang dia itu punya attitude bagus, tapi dia tersesat, dia mentok. Saya udah melakukan ini itu, saya mencoba mau mulai, saya udah punya habit bagus, tapi bagaimana saya bisa biar berkembang ya, gitu. Jadi saya ulang lagi, untuk orang yang masuk dunia ilustrasi itu biasanya terbagi jadi 2. Satu, orang yang merasa bahwa gambar itu gampang, jadi menggampangkan gambar, gue nggak bisa hitung-hitungan, jadi gue mendingan masuk gambar aja, gue masuk DKV. Gitu. Begitu masuk di kafe, iya kalang kabut, ternyata tugasnya banyak. Begitu masuk gambar, ternyata harus gambar tiap hari. Nah, orang-orang seperti ini nggak akan pernah cocok masuk dunia gambar. Kenapa? Karena gambar itu berat, sama beratnya seperti industri yang lain. Jadi di sini orang-orang di kategori 1 ini, dia nggak sadar bahwa mau gambar, mau mancing, mau masuk industri apapun, itu semua sama aja. Semuanya butuh kerja keras, semuanya butuh fokus, semuanya butuh disiplin, dan semuanya butuh attitude yang bagus, attitude kerja yang bagus. Ini harus diobati. Nanti bikin video terpisah. Yang kedua, sini ya, ntar dikira nggak begini. Yang kedua gini aja. Yang kedua, karena yang kedua ini top, dia udah punya attitude bagus, udah terdevelop, dan dia masuk ke dunia gambar. Dia kebingungan. Oke, nah tips ini untuk orang yang di kategori kedua ya. Nah, buat orang-orang yang ini, tips simple untuk bisa sukses lewat gambar itu saya akan memberikan 3 step. 3 step yang bisa kalian langsung praktekkan di rumah. Kalian bisa coba. Kalian bisa
mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kalian, bisa di-share video ini. Nah, tapi sebelum mulai, saya harap kalian subscribe dulu video ini, terus kalian aktifkan tombol belnya, karena saya akan share seperti ini makin sering. Karena ternyata banyak yang suka dengan tema-tema seperti ini, sharing-sharing ringan seperti ini yang simple untuk yang dasar-dasar untuk pemula. Jangan lupa subscribe, terus kalian share ke teman-teman kalian. Oh iya, aktifkan tombol belnya juga, dan kita diskusi di kolom komen ya. Dan kalau kalian mau nanya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen juga, nggak apa-apa lah. Ntar gue cek tiap hari. Terus kalian bisa ke Instagram. Oke, jadi saya akan memberikan tiga tips simple untuk hidup. Tiga tips simple untuk sukses lewat gambar. Saya mencoba seminimal mungkin untuk video ini diedit ya, karena nggak sempet ngeditnya. Pegel. Nah, pertama, fokus yang harus dilakukan untuk kita sukses lewat gambar adalah satu, sebagai seorang yang mau masuk ke dunia kreatif, kalian harus ngerti bahwa seperti main game, selalu ada, terutama game-game yang populer sekarang ya, selalu ada dua macam hal. Satu, biasanya ada main mission dan ada main mission. Missionnya, misalnya kalian main GTA itu ada main mission, terus ada namanya side mission. Oke? Nah, orang-orang yang bisa bertumbuh, orang-orang yang bisa sukses, di sini sukses berarti saya mau mendefinisikan kata sukses ya. Sukses itu bukan berarti berlebihan uang, bisa bisa beli pulau, bisa kayak Mark Zuckerberg. Tapi saya sendiri nggak terlalu suka, saya nggak mau kayak sama Mark Zuckerberg kaya raya seperti itu. Saya mendefinisikan sukses di sini, di channel Artopida ini adalah dua, cukup dan bahagia. Oke, cukup dan bahagia. Ingat, sukses itu berarti cukup dan bahagia. Ketika saya bilang sukses, berarti itu adalah cukup dan bahagia. Untuk kalian, nomor satu adalah fokus ke main mission. Jadi fokuslah ke main mission kalian. Kalian itu ketika kalian mau mulai sesuatu itu, kalian untuk apa sih gitu. Jadi di sini kalian harus memastikan setiap kalian bangun tidur, kalian harus ngerti, kalian harus punya tujuan pasti. Kalian harus ngerti, kalian harus ngapain hari ini. Kalau misalnya kalian bangun tidur bingung mau ngapain, ada yang salah dengan prioritas kalian. Ada yang salah dengan mimpi kalian. Mungkin mimpi kalian kurang besar, mungkin mimpi kalian kurang menarik, atau mungkin pressure kalian kurang tinggi. Pressure maksudnya gini, ketika kalian dalam bahaya, atau kalian misalnya nggak punya pilihan lain, biasanya kalian akan mau nggak mau, ya udah bangun tidur, kalian langsung jualan tempe gitu. Itu malah lebih gampang, lebih sukses daripada yang ketika bangun tidur, kalian banyak pilihan nih, mau main game, mau makan, mau sarapan, mau jalan-jalan, mau buka handphone, mau Instagraman gitu. Jadi makin banyak privilege sebenarnya makin susah karena kita makin banyak pilihan. Jadi di sini adalah saran saya adalah fokus ke main mission. Side mission misalnya apa? Misalnya side mission itu misalnya update status yang nggak ada hubungannya sama misi kalian. Lihat-lihat berita, update berita, update sheet posting dan lain sebagainya seperti itu. Hal seperti itu nggak apa-apa, boleh, tapi dilakukan dengan mindset yang benar. Mindset yang benar adalah lakukan semua itu dalam mode reward. Jadi setelah kalian melakukan main mission, kalian reward diri kalian malam-malam. Kasih waktu kira-kira 2 jam, 3 jam sebelum tidur untuk kalian nge-reward diri kalian dengan game, sheet post, Instagram, lihat story, atau apapun itu, silahkan. Boleh. Nah, itu satu. Fokus ke main mission dan lebih abaikan side mission. Udah abaikan nanti aja. 8 jam sehari kalau bisa, itu main mission tuh 8 jam sehari. Side mission itu sisanya di situ, oke? Biar cepat selesai kalian menyelesaikan misinya. Terus kedua adalah kalian harus sadar ada yang namanya compound progress. Compound progress itu maksudnya apa? Compound progress adalah sukses itu bukan yang kayak semalam jadi gitu. Sukses itu adalah penumpukan satu demi satu layer ditumpuk setiap hari. Prinsipnya di sini adalah lebih baik kalian progres itu 1% setiap hari naik daripada kalian progresnya itu kalian mengharapkan 100% sehari, hari ini harus belajar, harus jago banget gitu, harus jago banget. Nah, hal-hal seperti itu yang mengibaratkan apa sih? Oh ini.
Oh, Sun. Ketika kita berharap progres kita terlalu besar, progres kita adalah sehari, ada kucing, ada si Mang. Progres kita itu sehari harus 100 derajat, 100 derajat, 100% gitu. Setiap kita gambar itu harus gambarnya keren banget. Ketika kita seperti itu, justru malah itu menghambat. Kenapa? Karena kita jadi eh, otak kita itu jadi konslet karena dia dikasih target yang nggak masuk akal. Gitu. Kucing. Dia jadi malah jadinya stop, nggak ngapa-ngapain, malah jadinya memilih yang lebih menarik tentu saja, kayak misalnya lebih baik main-main, lebih baik main game dan lain sebagainya. Oke, nah ini ikut-ikutan aja nih. Berikutnya, bentar Pus. Tadi kompon progres ya, jadi usahakan ini. Kalau kalian bingung kenapa agak keganggu ini, si Mang namanya, dia buta. Satu, waktu itu ditolong masih kecil. Nah, compound progress itu berarti lebih baik kalian berprogres 1% setiap hari daripada kalian mengharapkan progresnya itu ratusan atau berkali-kali lipat sehari. Kalian belajar sekali langsung jadi jago. Mendingan kalian tipis dikit-dikit tapi konsisten. Kalian 1% tapi setiap hari. Kalau kalian konsisten 1 hari 1% progres, kalian bisa bayangin dalam 1 tahun kalian udah berprogres sebanyak 365%. 3 kali lipat setengah lebih bagus dari kalian setahun sebelumnya. Itu lebih bagus daripada kalian nggak ada progres sama sekali. Oke? Nah, oke, yang berikutnya adalah nomor 3. Nomor 1, kalian fokus ke main mission. 2, compound progress. 3, kalian harus punya mentor. Ulang lagi. 1, kalian harus fokus ke main mission. Abaikan side mission. 2, kalian harus sadar tentang compound progress. Progres itu nggak bisa. Di mana-mana progres itu selalu pelan. Yang bagus, yang awet, yang apa ya, yang bisa diandalkan, yang bisa lama, tahan lama, itu sifatnya compound dan lama. Kayak carrot aja kita butuh 5 tahun. 5 tahun itu bangkrut terus menerus sampai kita bisa survive itu setelah 5 tahun. Umur carrot sekarang udah di atas 10 tahun. Itu aja lama carrot. Terus ketiga adalah kalian harus punya mentor. Mentor itu apa? Mentor itu adalah orang yang paham tentang dunia itu. Jadi kalian harus punya mentor yang benar-benar ngerti dan bisa ditanyain gitu. Nah, kebanyakan para pemula ini kesalahannya ketika mereka punya mentor adalah mereka mengajukan pertanyaannya yang salah di saat yang salah. Itu penting tuh. Nah, ini sepertinya saya akan nulis di karena ini videonya udah di atas 10 menit. Nanti untuk bagian yang 3 ini saya akan pisah videonya. Bagaimana cara bertanya yang benar. Seperti itu ya. Bagaimana mencari mentor yang bagus dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalian harus sadar bahwa nih di pemula ini sering nggak sadar bahwa mentor itu juga manusia. Mereka punya kesibukan, mereka punya pekerjaan yang penting, mereka punya prioritas lain yang jauh lebih penting. Jadi, ketika kalian punya mentor, tolong mudahkan dia. Ketika kalian bertanya, itu pastikan kalian itu nggak menyusahkan. Nggak menyusahkan dalam artian, misalnya kalian nanya hari ini, terus nggak dijawab. Terus kalian langsung marah-marah, share di sosmed. Wah, si ini ditanya, katanya ditanya-tanya nggak apa-apa, tapi begitu ditanya nggak dijawab-jawab. Gitu. Nah, itu tuh nggak bagus. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing. Setiap orang belum tentu ngecek handphonenya. Setiap punya kesulitan sama seperti kalian. Jadi kalian juga harus sadar bahwa dia juga manusia normal yang punya kesibukan, punya prioritas lain, punya kesulitan, punya masalah lain. Nah, itu satu. Dan kedua, kalian kalau bisa punya mentor, jangan cuma dari industri yang sama. Misalnya kalian di dunia gambar, kalian jangan cuma dari dunia gambar. Kalian bisa misalnya punya mentor dari industri finansial misalnya. Kalian harus punya beberapa mentor dari banyak industri yang berbeda. Saya sarankan. Dan yang jelas terlalu banyak mentor, terlalu banyak kalian nanya-nanya juga nggak bagus. Karena satu karya itu kalau kalian banyak nanya itu, setiap mentor itu akan punya pandangan yang berbeda. Jadi hati-hati untuk milih mentor juga ya. Pilih mentor yang benar-benar ngerti apa yang dia omongin. Mentor yang ngerti cara ngajarin.
terus mentor yang apa ya, yang bisa memahami kalian. Dia bisa ngerti posisi kalian dari mana. Bukan yang mentor yang ngakunya modal dari nol. Oh, saya dulu tuh pas mulai itu dari nol. Tapi ternyata anaknya orang kaya. Jadi bukan modal nol. Tapi mentor yang benar-benar senasib sepenanggungan sama kalian lah. Kalian bisa dari situ mulai. Nanti mungkin akan saya bahas lebih lengkap di video selanjutnya. Karena untuk mentor ini lumayan panjang penjelasannya. Oke, jadi sampai situ dulu. Ini udah sekitar 10 menit lebih. Tentang tadi mana tuh sih? Tips simple untuk sukses lewat gambar. Sukses dalam artian bahagia dan cukup. Oke, lain kali saya akan share lebih banyak lagi. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol belnya, share video ini dan diskusi di kolom komen. Kalau ada bingung pertanyaan silahkan tanya. Tapi kalau misalnya nggak dijawab, jangan ngamuk. Karena ribet nih ngurusin ini juga nih. Terus di rumah masih ada macam-macam miku, ada anjing 2 biji, terus ini kucing keret banyak banget. Terus situasinya juga kadang nggak menentu ya di corona ini. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jaga daya tahan tubuh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan goodbye.